Buat para wanita, kadangkala tidak sedikit wanita yang cemburu sama suaminya ketika berbakti sama kedua orang tuanya. Pernah datang seorang menjumpai Abu Darda kalau nggak salah. Dia mengatakan, "Ya Abu Darda, inna ummi amaratni an utalliqa imra'ati." Ibuku nyuruh aku menyeraikan istriku. Ibuku memerintahkan kepada aku agar aku mentolak istriku. Apa kata sahabat ini? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Orang tua tuh, ibu tuh pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fahfad dzalikal bab au adhi'hu. Kalau engkau mau, engkau jaga tuh pintu. Engkau jaga itu pintu atau engkau abaikan itu pintu. Maka para wanita, ana nasihatkan para lelaki awalan. Antum yang sudah menikah, ketahuilah antum adalah pemimpin di dalam rumah, bukan istri antum. Kewajiban antum adalah memberikan hak-hak istri antum. Berikan nafkah kepada dia. Berikan perhatian kepada dia. Berikan perlindungan kepada dia. Berikan cinta kepada dia. Tapi jangan lupa, antum punya kewajiban berbakti kepada bapak ibu antum. Istri, kasih nasihat dia untuk membantu antum berbakti kepada ayah ibu antum. Nggak perlu istri tahu berapa jumlah uang suami. Nggak ada jemaah. Memang ada aturan yang dibuat oleh manusia yang mengatakan kalau suami menikah dengan istri, hartanya suami jadi milik istri, hartanya istri jadi milik suami. Ini sama mengadopsi dari aturan-aturan yang ada di luar sana. Sehingga bagaimana seorang anak mau berbakti sama ibunya? Duduk dulu, duduk. Jamaah. Jadi aturan ini penuh dengan kezaliman. Ketika harta suami jadi milik istri, padahal sang suami punya ayah dan ibu yang dia punya kewajiban untuk berbakti. Dengan aturan seperti ini, seorang suami kalau mau beli tanah buat ibunya harus ada tanda tangan istrinya. Kalau mau memberikan hadiah buat ibunya harus izin sama istrinya. Ibu-ibu ngasih izin enggak? Diam semuanya. Jangan Ustaz. Karena dia merasa itu milik dia. Padahal tetap harta suami milik suami, harta istri juga nggak boleh diambil sama suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ke rumahnya Maimunah, lalu dia mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa engkau tahu aku sudah membebaskan budakku? Aku sudah membebaskan budak perempuanku." Lalu apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi menentang apa yang dilakukan oleh Maimunah? Kenapa engkau nggak minta izin sama aku? Aku suamimu? Enggak. Itu punya Maimunah, harta itu. Engkau memberikan kepada siapa fadl? Hanya Rasulullah SAW mengarahkan Maimunah. Kalau engkau kasihkan kepada saudara-saudara ibumu itu akan lebih mulia. Begitu pula para suami, kalau mau ngasih orang tuanya nggak perlu istri tahu. Kesian orang tua kalau antum ngasih, istri antum ngeliat. Juga kesian istri kita kadangkala ketika dia melihat kita ngasih orang tua kita, hatinya seperti teriris-iris. Wallahi jamaah, ketika ana di pesantren, ana masih ingat cerita khatib Jumat pada waktu itu. Nggak tahu dia cerita dapat dari mana. Dia ceritakan di atas mimbar Jumat.
bahwasanya ada seorang wanita yang datang ke toko anaknya. Datang ke toko anaknya. Biasa dia datang minta duit sama anaknya. Jangan sampai ibu kita minta duit sama kita, jemaah. Jangan sampai. Antum yang seharusnya berikan kepada ibu antum, kepada bapak antum, tanpa meminta. Ini ibu biasa datang ke toko anaknya, ngomong, "Nak, ibu mau belanja ini, nak." Sang anak biasa ngambilkan duit. Antum tahu sistem toko dulu, di belakangnya timbangan itu ada, biasa ada laci ya, di situ dikasih duit. Setelah berulang kali, suatu hari dia mau kasih ibunya, ada istrinya di toko, dipegang tangannya suaminya. Enak banget kau kasih-kasih terus ibu. Jadi kebiasaan dia minta-minta. Sang suami gak jadi ngasih ibunya. Ibunya sedih pulang. Suatu saat ketika dia dalam perjalanan dagang, ada perampok. Dan orang ini termasuk yang dipotong tangannya oleh perampok itu. Ketika mau diselamatkan sama teman-temannya, gak perlu katanya. Tangan ini pantas dipotong katanya. Karena anak pernah durhaka sama ibu anak. Hati-hati. Istri bantu suaminya untuk masuk surga lewat ibunya. Dan surga serta neraka seorang wanita setelah menikah adalah suami.